Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini aku mau berangkat kerja. Masa liburan sudah selesai, guys. Jadinya ini berangkat. Oke, simak perjalananku kali ini. Ini masih di desaku yang di Purworejo, Karangpandan. Ini kalau kalian tahu ya dekat apa itu namanya makam Delingan. Biasanya ini aku berangkat bareng istriku, aku ngantar ke tempat kerjanya, nanti pulang juga sama aku jemput. Tapi ini kali ini aku sendiri. Simak terus perjalanannya ya, karena aku masih pakai kamera HP yang di getarannya itu masih kerasa banget, dan jalannya itu memang ya, apalagi masih melewati masih jalan tanah-tanahnya. Ini di samping kanan kiri ada tebu ya, pohon tebu. Jalannya itu masih jalan-jalan seperti ini, ada yang masih tanah, enggak rata ya guys. Kalau yang belum tahu, tempat kerjaku itu di Mojolaban, di Sukoharjo. Di setiap hari itu aku WP ya, pulang pergi Karanganyar, Sukoharjo. Lintas kabupaten ya. Tiap hari touring pakai motoran. Nah, ini sebelah kananku ini ya, kanan itu ada makam keluarganya yang punya pabrik serikat Pak Tito, namanya SHRI Garut. Terus di depan ini, depanku itu ada Gapura masuk ke Delingan ya. Nah, sebelah kanan. Sorry ya, karena zoom kameranya itu sedikit sekali, jadi kurang lebar ya angelnya, jadi nggak kelihatan. Ini keluar ke selatan yang menuju ke jalan raya. Maaf ya kalau ini ada sedikit suara seperti apa ya, nggak tahu sih namanya ini apa. Di area speedometernya ini kayak ini seret gitu, kurang tahu di bagian apanya ini, belum sempat aku servis ya. Kemarin sudah tanya-tanya bengkelnya, itu katanya di area kabel speedometernya yang harus ganti ya. Mohon maaf kalau suaranya ada terganggu sedikit.
sebentar lagi aku sampai jalan raya dari jalan desa ya, agak lumayan jauh sih. Kalau mau tahu Gapuro masuk dari jalan raya ke desaku itu ya, itu kan ada jalan Solo Tawangmangu ya. Dari jalan Solo Tawangmangu itu ada jalan bercabang ya, satunya jalan utama, satunya jalan alternatif yang tembusannya ke Pasar Karangpandan dari arah Bejen itu ya. Ini ada plakat di samping, kalau dari Solo ya, di samping kiri itu ada plakat Delingan. Aku arah ke barat. Kalau arah dari barat ke timur itu kan ke Tawangmangu itu lurus saja, terus dari lampu merah Bejen itu tadi kan, itu lurus ke timur sampai nanti ada ketemu plakat Delingan itu di sebelah utara ya, dari arah Solo ya. Itu nanti kalian masuk ke gang itulah, yang ada gang Delingannya itu, sampai nanti ketemu makam. Nanti masuk lagi ke kanan atau ke timur lagi, dan tadi aku bilang makamnya keluarganya yang punya pabrik Sritek Sukoharjo di sana, namanya SHRI Garden ya, di Delingan. Oke, ini lanjut aku perjalanan arah ke Bejen. Ini jalan utama Solo Tawangmangu. Ini karena masih masa-masa baru masuk sekolah ya, jadi jalan ramai ya, karena ya baru awal-awal ya. Ini di samping kiri itu ada SMP Negeri 2 Karanganyar ya. Apalagi masih masa-masa pengenalan sekolah, masa orientasi, kayak gitulah.
Oke, ini aku belok kiri ya, masuk ke terminal Bejen ya. Sebenarnya nggak boleh motor lewat sini ya, tapi kebanyakan pada gitu sih. Nah, ini masuk ke terminal Bejen. Ini area pasar Tegal Gede. Kalau yang nggak tahu Tegal Gede itu yang gimana ya? Jadi pasar Tegal Gede itu sering disebut pasar Bejen, padahal namanya pasar Tegal Gede. Jalan ramai sekali ya, jadi karena di pasar. Ini masih berhenti di lampu merah Tegal Gede. Ada yang keplong ya, kita tunggu aja dulu sambil yang lemesin tangannya, karena masih pagi nih, hawanya itu masih dingin ya. Nih, kalau yang mau tanya itu kenapa kok ada plastik bungkus itu ya, aku tadi sebelum berangkat beli sarapan dulu ya. Karena berangkat pagi belum sempat sarapan ya, sarapannya aku bawa ke sekolah ya, tempat kerjaan itu yang di Gedung Kuning itu Kelurahan Tegal Gede ya, ada gornya. Ini aku lurus terus nanti sampai Jalan Lalung ya, Jalan Lalung Karanganyar, ada waduknya. Oke, simak terus video perjalananku ya, tapi ya mohon maaf ya, jarang upload sih. Jadi ya kalau ada waktu luang, tiba-tiba pengen ngevlog, pengen motovlog gitu ya, ya rekam gitu aja. Iya, yang namanya kesibukan nih beda-beda ya setiap orang ya. Jalan Bejen ke Lalung ya, yang namanya kesibukan orang itu ya masing-masing ya, kadang ya tak sempetin, kadang ya memang gak sempat, apalagi ya tergantung niatnya lah. Kalau aku sih bikin konten hanya sementara ini buat senang-senang aja sih, suka upload lah di berbagai momen-momen apa gitu. Untuk yang pengen tahu perjalananku dari rumah ke sekolah ya, tempat kerjaku itu berapa jam atau berapa menit, itu
di videoku ini sudah aku sematkan waktu ya yang berjalan. Jadi kalian bisa nyimak berapa lama waktunya. Suara speedometer yang kayak gitu tuh jelas banget ya kalau dipakai kecepatan yang lumayan, ya enggak tinggi banget, tapi suaranya tuh ya namanya belum sempet aku servis ini. Ya nantilah kalau ada sedikit rezeki nanti coba aku servis. Tapi kemarin katanya ruang servisnya itu di bagian kapunya ada yang bilang di rumah panasnya, tapi kok aku pegang di speedometernya itu kok bunyinya itu keras banget gitu. Kalau aku rubah-rubahin atau aku gerak-gerakin gitu, ikut suaranya ikut kayak bunyinya itu mantul-mantul gitu. Jadi apa di bagian dalam speedometernya ini aku juga nggak tahu sih. Ya namanya motor tua fiction ya, motor jamet, apalagi masih standaran ting-ting ini, belum ada namanya rubahan-rubahan apapun. Tapi ya emang aku sukanya standaran sih. Paling nanti kalau misalnya mau rubah tampilan aja sih. Kalau rubah mesin, rubah apa-apa takutnya malah nanti rusak jadinya, karena ini buat motor harian ya, motor kerja, motor buat aktivitas, motor buat cari nafkah ya namanya. Kalau motor kayak gitu kalau dirubah mesin tuh takutnya nanti nggak nyaman lah. Nanti paling sedikit-sedikit aku rubah tampilannya aja ya, kelihatan kayak motor-motor keren gitu. Ini arah ke Lalem ya, ini di sebelah kanan ada Pondok Lalem ya. Tapi ini viewku itu ya itu tadi, kameraku itu kan masih pakai kamera HP, kadang viewnya itu angle-nya nggak bisa lebar, kemudian aku mau arahkan ke kanan kiri itu nggak bisa karena ini nempel di holder dada ya, di holder dada, jadi nggak bisa tengok-tengok, hanya fokus ke depan aja. Dan ini terlalu turun ini, padahal sebetulnya aku udah posisi tegap ini ya. Jalan rame ya, karena baru awal-awal pagi, pada masuk kerja, masuk sekolah. Sebelah kanan masih di area Waduk Lalem ya. Kalau di sebelah kiri itu udah masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, kalau kanan masih Karanganyar ya. Ini perbatasannya di situ.
masuk area pasar kayu apa ya. Perjalanan masih jauh, ini baru 20 menitan ya aku ini perjalanan dari rumah tadi kemungkinan ada baru 20 menitan ya. Biasanya kalau aku berangkat normal ke sekolah atau ke tempat kerja dari rumah itu sekitar 30-an menit sampai 40-an menit, tapi hampir 1 jam ya, karena ya termasuknya jauh juga perjalanan juga. Lintas kabupaten dari Karanganyar ke Sukoharjo. Kalau ada yang tanya kenapa kok nggak cari tempat kerja yang di wilayah Karanganyar aja, sebetulnya rumah itu aslinya di Sukoharjo, cuman dulu itu karena posisinya aku masih honorer ya, tapi belum tahu kalau pindah dapodik itu lintas kabupaten itu TMT masuknya itu kembali ke nol lagi, apalagi masih honorer ya. Sudah ditawari pekerjaan sana, pengen pindah sana, tapi nggak tahu sistemnya seperti itu, jadi udah pindah semuanya ke tempat istriku. Jadi ini aku bikin rumah di area dekat rumahnya istriku ya. Jadi maksudnya rumah asalnya itu, rumah orang tuanya, rumah mertua sekarang. Rumahku tuh di Sukoharjo sebetulnya, sekarang di Karanganyar. Alhamdulillahnya sekarang sudah diangkat P3K, walaupun masih paruh waktu ya, masih di induk yang awal aku honorer ya. Semoga aja ada perubahan ya, karena paruh waktu itu juga kita itu statusnya aja yang berubah menjadi ASN ya, aparatur sipil negara, tapi apa ya, untuk kesejahteraannya itu masih berbeda ya, kurang jauh sekali ya. Mau dikatakan nggak bersyukur ya harus bersyukur, tapi ya kenyataannya ya susah juga sih, makanya ya sempat harus bertahan lama lah. Sambilannya apa ini, kalau misalnya kita paruh waktu gajinya berapa ya, gaji nggak sampai UMK sih kalau di Sukoharjo lah, yang jelas bisa lah buat beli bensin, uang kendaraan lah gitu intinya. Tapi kalau buat makan, buat keluarga itu belum cukup. Makanya aku sambilannya ini banyak sekali ya, ngeles ya, ngajar yang latih silat ini, karena awal-awal emang aku itu dari kecil sudah ikut perguruan. Jadi alhamdulillah apa itu namanya sudah jadi pelatih ya. Jadi kalau enggak di punya sambilan ya kurang sekali, apalagi istri juga kerja kan. Jadi istri kerja pun kan bukan untuk keluarga ya, ada keluarga, kebutuhan keluarga. Kebetulan juga aku belum diberi amanah untuk punya anak ya. Sebenarnya nggak ada niatan untuk menunda, cuman ya memang belum dikasih rezeki sama Allah, jadi belum sempat apa ya, belum dikasih rezeki, belum dikasih rezeki, dan kebutuhan hanya untuk berdua. Jadi alhamdulillahnya ada sedikit ya, biaya hidupnya hanya untuk berdua saja. Sebetulnya kalau mau pengen punya anak, kalau mau dikasih rezeki sama Allah ya siap-siap, harus siap kan gitu. Tapi emang Allah itu punya jalan masing-masing ya.
karena mungkin melihat aku itu belum begitu mulia ya, maksudnya belum finansialnya belum tercukupi, makanya Allah belum beri kita itu ngomongan ya sama istri. Takdir Allah itu memang sangat masya Allah sekali ya. Ini aku sampai di apa itu namanya, Tugu Sidan dan Polokarto, udah sampai masuk wilayah Sukoharjo. Oke, sebentar lagi masuk area Bekonang ya. Lampu merah Bekonang, sampai kanannya ada pasar Bekonang. Kalian kalau berkata Bekonang, pikiran pertama kalian apa coba? Ya pasti ada sentra itulah, tapi sebetulnya Bekonang itu terkenalnya bukan karena itu sebetulnya. Itu kalau terkenal di situ karena memang ya kebanyakan orang-orang itu mengenalnya itu. Padahal di area Bekonang, Wiron, tempatku kerja itu adalah sentra seniman ya, pabrik gamelan, pabrik tenun gitu ya. Tapi kebanyakan orang itu mengenalnya kalau Bekonang itu dari minuman kerasnya ya, dari cium Bekonang. Tapi sebetulnya Bekonang itu punya ciri khas yang baik juga ya. Contohnya di Wiron, di Mojolaban itu pabrik gamelan, pabrik tenun, ada pabrik genting dan pabrik kerupuk, itu ada banyak di wilayah Mojolaban ya. Oke, aku jalan lagi, ini sudah lampu hijau.
sampai di Tugu Bendo Mojolaban. Kemungkinan perjalanan kurang 5 menit lagi ya, sampai di tempat kerjaku. Ini aku persiapan belok kiri ya, masuk ke gang. Ini jalan arah ke Tegalmadi ya, Tegalmadi Mojolaban Sukoharjo. Masuk ke arah selatan, ini jalan Tegalmadi, tapi nggak sampai lurus. Nah, ini sebentar lagi aku belok kanan lagi, masuk ke Dukuh Pabrik ya. Dukuh Pabrik itu tempat posisi di mana tempat kerjaku ya, di SD Negeri Wirun 5. Di SD Negeri Wirun 5 itu aku ngajar guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Jadi kalau ingin mampir-mampir ke sekolah, kalau pas ada aku di sana, bolehlah mampir-mampir di sini ya. Atau mau mampir ke rumah juga nggak apa-apa, kita nanti main bersama. Atau kita ngobrol-ngobrol tentang apa aja lah, pendidikan ataupun tentang apapun boleh. Oke, ini alhamdulillah sudah sampai nih, anak-anak sudah pada masuk ya. Dan ini emang baru kegiatan MPLS, jadi banyak kegiatan-kegiatan di SD selama awal-awal masuk tahun pelajaran baru. Alhamdulillah sampai. Oke, terima kasih sudah nonton videoku dari rumah sampai ke sekolah ini. Jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Terima kasih.